Bayangkan sebuah perang yang berakhir sebelum dunia sempat bernafas. Bayangkan negara runtuh hanya dalam hitungan minggu. Inilah cerita tentang Blitzkrieg, perang kilat yang mengguncang abad ke-20. Blitzkrieg bukan sekadar strategi militer biasa. Blitzkrieg adalah cara baru untuk menghancurkan musuh secara total. Kecepatan menjadi senjata paling mematikan dalam metode ini. Ketika musuh masih berpikir, serangan sudah menembus jantung pertahanan. Banyak negara jatuh sebelum memahami apa yang terjadi. Blitzkrieg mengubah persepsi tentang kekuatan, waktu, dan ketahanan nasional. Ia menjanjikan kemenangan cepat, tetapi membawa kehancuran besar. Konsep ini dianggap jenius oleh pendukungnya, namun konsep ini juga dipandang kejam oleh para korbannya. Blitzkrieg penting karena membentuk perang modern. Blitzkrieg berbahaya karena mengandalkan kehancuran total. Blitzkrieg kontroversial karena sering disalahpahami sebagai doktrin resmi. Untuk memahami perang modern, kita harus memahami Blitzkrieg. Kisah ini bukan hanya tentang tank dan pesawat. Kisah ini adalah tentang manusia, keputusan, dan konsekuensi. Perang Dunia Pertama meninggalkan luka mendalam bagi Eropa. Jutaan tentara tewas di parit-parit yang membeku. Perang itu bergerak lambat dan melelahkan semua pihak. Garis depan hampir tidak berubah selama bertahun-tahun. Mesin perang mengungguli pemikiran manusia saat itu. Negara-negara besar menyadari bahwa perang lama tidak efektif. Kemenangan terasa mahal dan hampir tidak berarti. Jerman mengalami kekalahan yang sangat menghina. Perjanjian Versailles membebani Jerman secara ekonomi dan politik. Angkatan bersenjata Jerman dibatasi secara ketat. Namun ide-ide militer baru mulai berkembang diam-diam. Para perwira muda Jerman mempelajari kegagalan masa lalu. Mereka mencari cara menghindari perang parit yang stagnan. Teknologi baru seperti tank mulai diperhatikan serius. Pesawat tempur juga berkembang sebagai alat perang strategis. Radio memungkinkan komunikasi lebih cepat di medan tempur. Semua elemen ini menunggu satu konsep pemersatu. Blitzkrieg bukan istilah resmi dalam doktrin Jerman, namun konsepnya tumbuh dari pemikiran militer interwar. Tokoh penting seperti Heinz Guderian memainkan peran besar. Guderian percaya pada kekuatan tank terkoordinasi. Ia menolak penggunaan tank sebagai pendukung infanteri semata. Tank harus bergerak cepat dan menyerang mendalam. Infanteri bermotor mengikuti di belakang dengan kecepatan sama. Pesawat tempur mendukung dari udara secara langsung. Komunikasi radio menghubungkan semua unit secara real-time. Tujuannya adalah memecah pertahanan musuh secepat mungkin. Musuh tidak diberi waktu untuk berkonsolidasi kembali. Serangan diarahkan ke pusat komando dan logistik. Ketika pusat runtuh, seluruh sistem ikut runtuh. Latihan besar dilakukan secara rahasia di Jerman. Pemikiran ini dianggap radikal oleh banyak pihak, namun situasi politik mendorong penerapan cepat. Adolf Hitler mendukung strategi ofensif berani. Ia percaya kemenangan cepat akan menghindari perang panjang. Blitzkrieg pertama kali diuji dalam skala besar di Polandia. Pada September 1939, serangan dimulai tanpa peringatan panjang. Tank Jerman bergerak cepat melampaui ekspektasi dunia. Angkatan udara menghancurkan komunikasi dan pertahanan Polandia. Kota-kota besar jatuh satu persatu. Pemerintah Polandia tidak mampu mengkoordinasikan perlawanan efektif. Dalam hitungan minggu, Polandia runtuh sepenuhnya. Dunia terkejut melihat kecepatan kehancuran tersebut. Tahun berikutnya, Blitzkrieg menghantam Eropa Barat. Belanda dan Belgia jatuh sangat cepat. Prancis, kekuatan militer besar, runtuh dalam 6 minggu. Garis pertahanan Maginot menjadi simbol kegagalan strategis. Pasukan sekutu terjebak dan dievakuasi di Dunkirk. Blitzkrieg mengubah keseimbangan kekuatan Eropa secara drastis. Dampak psikologisnya sama besar dengan dampak militernya. Rakyat sipil mengalami kepanikan massal dan eksodus besar. Kepercayaan terhadap pertahanan tradisional hancur total. Namun keberhasilan ini menciptakan kepercayaan diri berlebihan. Banyak orang mengira Blitzkrieg adalah doktrin resmi tertulis. Kenyataannya, Blitzkrieg lebih merupakan praktik operasional. Istilah tersebut populer melalui media dan propaganda. Keberhasilan awal bergantung pada kelemahan musuh. Musuh seringkali tidak siap secara komunikasi. Logistik Jerman sebenarnya seringkali rapuh. Banyak unit masih bergantung pada kuda. Kecepatan sering mengorbankan keamanan jalur suplai. Blitzkrieg fagal ketika menghadapi perlawanan berlapis. Uni Soviet menunjukkan batas kemampuan strategi ini. Cuaca dan jarak menjadi musuh utama Jerman. Perang kilat tidak dirancang untuk konflik panjang. Keberhasilan awal menutupi kelemahan struktural mendasar. Blitzkrieg juga mengandalkan keberanian komandan lapangan. Keputusan improvisasi sering menentukan hasil pertempuran. Tanpa inisiatif lokal, strategi ini mudah runtuh. Ketika perang berlanjut, Blitzkrieg kehilangan keunggulannya. Musuh belajar beradaptasi dengan cepat. Pertahanan berlapis dan perang atrisi mulai efektif. Uni Soviet menyerap asalan awal dan bertahan. Amerika Serikat membawa kapasitas industri besar. Perang berubah menjadi konflik global berkepanjangan. Blitzkrieg tidak mampu memenangkan perang dunia, namun pengaruhnya tetap terasa setelah kekalahan Jerman.
Doktrin militer modern mempelajari elemen kecepatan dan koordinasi. Teknologi komunikasi terus dikembangkan berdasarkan pengalaman ini. Konsep operasi gabungan menjadi standar militer modern. Namun, trauma sipil akibat serangan cepat tidak terlupakan. Kota-kota hancur sebelum evakuasi dapat dilakukan. Perang modern menjadi lebih mematikan bagi warga sipil. Blitzkrieg mengajarkan bahwa kecepatan bisa menentukan sejarah. Namun, kecepatan tanpa kebijaksanaan membawa kehancuran. Inovasi teknologi selalu memiliki konsekuensi moral. Perang modern menuntut tanggung jawab lebih besar. Kita hidup di dunia yang masih memuja kecepatan. Keputusan cepat sering diambil tanpa refleksi mendalam. Sejarah Blitzkrieg mengingatkan bahaya kemenangan instan. Kekuatan sejati letaknya pada ketahanan jangka panjang. Manusia harus belajar dari kesalahan masa lalu. Blitzkrieg bukan hanya cerita perang lama. Blitzkrieg adalah cermin bagi peradaban modern. Pilihan hari ini menentukan kehancuran atau kemanusiaan besok.